Ya, baik, sahabat pintar ya. Eh, kita kan udah akan melaksanakan UKK. Apa itu UKK? Nah, UKK itu kan sebetulnya akronim dari uji kompetensi keahlian yang merupakan assessment ya, penilaian pada peserta didik untuk apakah anak mencapai level 2 atau 3 sesuai dalam KKNI gitu ya. Jadi untuk apa? Mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik gitu. Selama proses pembelajaran di sekolah kita. Itu namanya UKK gitu. Maka UKK itu ngacunya kepada KKNI gitu ya, KKNI itu gitu. Nah, sehingga soal-soal dengan berbagai model itu pasti ngacunya ke sana. Apakah dikemas dalam bentuk klaster, dalam bentuk okupasi atau kualifikasi. Itu namanya UKK. Nah, tujuannya apa sih gitu? Tadi sebenarnya sudah disampaikan tujuan. Pertama tadi mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik itu. Yang kedua gitu. Nah, itu mendorong sekolah untuk meningkatkan kualitas mutu uji kompetensi. Maka didorongnya bekerja sama baik dengan dunia kerja seperti bahkan melalui LSP gitu. Itu sebetulnya ya didorong oleh kementerian itu supaya anak memiliki kualitas di dalam uji kompetensi sehingga melibatkan pihak luar yang kompeten gitu ya, tadi asosiasi, LSP dan sebagainya. Dan tentu dampaknya apa? Ada recognition, pengakuan, sertifikatnya gitu ya. Diakui secara lokal, internasional bahkan internasional. Apalagi tadi kalau LSP sekali lagi memiliki di sertifikatnya lambang Garuda. Jadi sekali lagi UKK itu adalah bentuk assessment ya, assessment yang diberikan kepada peserta didik mengakhiri pembelajaran selama mengikuti pembelajaran di sekolah itu yang mengacu kepada KKNI. Saya kira itu. Model atau pola UKK itu ada 3 gitu ya. Yang pertama mandiri. Mandiri itu tentu adalah sekolah yang terakreditasi ya gitu. Bekerja sama dengan pihak dunia kerja atau asosiasi profesi. Jadi mereka bersama-sama gitu ya melaksanakan itu. Di mana nanti asesornya ada internal, ada eksternal. Ya masih melibatkan guru. Soal mengacu kepada yang ada pusat. Yang kedua tadi model polanya menggunakan atau melalui dunia kerja atau asosiasi profesi. Tentu sekali lagi dunia kerja sebagai industri pasangan kita ya. Minimal sudah kerjasama dengan sekolah kita minimal 1 tahun. Contoh sudah melaksanakan sinkronisasi, PKL, magang guru dan lain sebagainya ya gitu. Nah, dengan ini semuanya sudah disiapkan oleh mereka. Jadi sekolah tidak ikut serta mulai persiapan, pelaksanaan, bahkan sampai sertifikasi gitu. Sudah enak sebetulnya gitu ya. Hanya barangkali salah satu itunya kita menyiapkan dengan banyak. Itu yang kedua ya. Nah, sedangkan model yang ketiga yaitu menggunakan LSP. Nah, kalau ini kan lembaga sertifikasi profesi atau juga LSK, lembaga sertifikasi keterampilan. Dan ini di bawah naungan BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu. Nah, dengan LSP ini ada 3 skemanya menggunakan LSP P1 itu sekolah-sekolah yang sudah dijadikan LSP P1 gitu ya. Yang kedua LSPP2 ini adalah dengan dunia kerja atau instansi yang memiliki itu. Sedangkan yang ketiga adalah LSPP3 itu adalah industri, asosiasi industri namanya ya. Ini lebih kepada profesionalisme, lebih ini berdasarkan asosiasi misalnya ada tentang konstruksi industri, ada asosiasinya gitu ya. Bedakan dengan dunia kerja mah di sana saja gitu. Saya kira itu model yang ketiga itu LSP itu. Nah, silakan sekolah mengikuti yang mana ya yang lebih ini. Tapi yang jelas salah satu keunggulan itu adalah sertifikatnya beda ya, lambang Garuda saja. Kalau mandiri tadi Tuturi Handayani atau kerjasama dengan asosiasi. Kalau dunia kerja tentu logo dunia kerja, asosiasi-asosiasi, sedangkan LSP
menggunakan lambang Garuda dan ditandatangannya cukup oleh mereka, sekolah tidak ikut serta. Itu ketiga model di atau pola di dalam pelaksanaan UKK. Di mana tadi pelaksanaan UKK ya gitu. Baik yang mandiri gitu, asosiasi dunia kerja atau LSP gitu. Maka tadi ada yang misalkan namanya TUK, tempat uji kompetensi. TUK itu verifikasi sehingga layak. Tempatnya bisa di sekolah gitu ya. Nah, bisa di dunia kerja gitu atau tempat-tempat lain yang mendukung terhadap itu, silakan gitu. Itu. Nah, bagaimana tadi untuk sekolah yang belum terakreditasi khusus UKK? Kalau US kan bebas mereka ya, bebas US itu bisa di sekolah masing-masing. UKK bagaimana kalau belum terakreditasi? Maka mereka kan harus menggabung. Nah, berkenaan dengan tempatnya kesepakatan tadi. Gitu. Mau di sekolah asal atau yang diinduki. Tapi catatannya telah memenuhi syarat, yaitu telah diverifikasi. Begitu ya. Jadi tempatnya bisa di sekolah. Nah, kalau misalnya dunia kerja, udahlah di kami sudah lengkap. Nah itu tidak sedikit ya. Ada sekolah yang melaksanakan UKK-nya langsung di dunia kerja, gitu. Kira-kira begitu ya. Tapi sekali lagi untuk khusus yang yang belum terakreditasi, belum menggabung, tempatnya boleh di sekolah asal atau yang diinduki ya, yang digabungi dengan catatan telah memenuhi kriteria persyaratan pelaksanaan UKK. Boleh gitu ya, silahkan disesuaikan ya. Misalnya dalam satu sekolah itu bahkan di sekolah itu ada satu kompetensi. Anaknya ada yang boleh ikut LSP, asosiasi dunia kerja, boleh mandiri, boleh silahkan gitu. Jadi diserahkan ke sekolah dan kesiapan peserta didik ya, termasuk ini. Silakan. Apalagi misalnya kalau termasuk kan paket. Paket itu kan biasanya kalau dari mandiri itu ada 3. Boleh ketiga-tiganya, boleh. Anak berbeda, boleh dalam satu kelas gitu. Itulah barangkali kesiapan. Nah, apalagi teman sahabat pinter kalau dikaitkan dengan yang sekarang ya kurikulum merdeka. Sangat luar biasa. Disesuaikan dengan minat bakat itu gitu ya. Jadi tentu boleh memilih ketiga model itu disesuaikan dengan, apalagi kalau berbeda kompetensi, keahlian, kompetensi A mandiri, kompetensi sesuai, maka tadi disiapkan gitu ya. Hanya perlu tadi diingat untuk yang UKK sekali lagi, kalau belum terakreditasi tidak bisa melaksanakan.